Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Wahyuni, NIM 2286206032. Tempat tanggal lahir Kampung Dalam, 14 September 2003. Kelas 2A Prodi S1 PGSD. Semester 2, mata kuliah Pendidikan IPS SD, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Dosen pengampu Bapak Rizky Ananda, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya guna untuk memenuhi ujian tengah semester pendidikan IPS SD. Faktor-faktor penyebab kedatangan bangsa Eropa menjajah di Indonesia. Sejak zaman lampau, Indonesia dikenal sebagai daerah yang kaya. Indonesia memiliki berbagai macam hasil bumi yang diperdagangkan ke India, Tiongkok, Arab, dan Eropa. Karena itulah wilayah Indonesia menjadi incaran bangsa asing untuk dikuasai. Berkembangnya kolonialisme dan imperialisme yang dianut bangsa barat seperti Belanda, Spanyol, Portugis, dan Inggris merupakan hal yang mendasari penjajahan di Indonesia. Kolonialisme merupakan upaya untuk menguasai suatu wilayah untuk mendapatkan sumber daya, sedangkan imperialisme merupakan sistem politik yang bertujuan menguasai negara lain untuk memperoleh keuntungan. Usaha menguasai wilayah Indonesia inilah yang disebut sebagai penjajahan. Hal ini memang karena adanya tindakan untuk mengambil alih pemerintahan, sosial, dan ekonomi oleh pihak Eropa dari bangsa Indonesia sendiri. Selanjutnya, faktor internal penyebab kedatangan bangsa Eropa. Faktor internal adalah penyebab yang berasal dari dalam, yaitu pihak Indonesia sendiri. Latar belakang internal yang memicu bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu hubungan perdagangan karena letak Indonesia yang strategis. Yang kedua, Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbesar. Yang ketiga, belum adanya persatuan di antara kerajaan satu dengan yang lain. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, munculnya keyakinan yang menyatakan bahwa bumi bulat, sehingga jika seseorang berlayar lurus ke barat akan kembali ke titik semula. Yang kedua, terjadinya zaman Renaissance atau kebangkitan kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Yang ketiga, terjadinya peristiwa Konstantinopel, yaitu jatuhnya pusat perdagangan dan ibu kota kerajaan Romawi oleh kekuasaan Islam di Arab. Tujuan kedatangan bangsa Eropa yaitu gold, yang merupakan keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Yang kedua yaitu glory, memperoleh kejayaan. Yang ketiga yaitu gospel, misi agama atau misionaris. Selanjutnya kita akan membahas tentang jalur kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Nusantara antara lain Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Orang Portugis adalah bangsa Eropa yang paling pertama masuk ke Indonesia setelah mengintari benua Afrika. Kemudian, Spanyol masuk ke Indonesia setelah mengintari benua Amerika dan mengarungi Samudra Pasifik. Belanda dan Inggris mengikuti jalur yang dilalui oleh Portugis. Kedatangan Portugis ke Nusantara. Bangsa Portugis berhasil datang ke Indonesia tidak lepas dari pelayaran Vasco da Gama yang berhasil menemukan India di kota Calicut. Portugis tiba di Ternate, Indonesia pada tahun 1512 di bawah pimpinan Antonio de Abreu. Pada tahun 1521, bangsa Portugis mendirikan benteng Sao Paulo untuk melindungi Ternate dari serangan musuh. Portugis juga mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Namun, tindakan Portugis yang sewenang-wenang bahkan memaksakan hak monopoli perdagangan membuat rakyat semakin tidak senang dengan Portugis.
Hubungan antara Ternate dengan Portugis pun berubah menjadi permusuhan setelah Portugis bertindak kasar bahkan sampai membunuh Sultan Hairun, yang akhirnya membangkitkan Raja Ternate untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis. Yang kedua yaitu kedatangan Spanyol ke Nusantara. Tujuan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia sama dengan tujuan bangsa Portugis, yaitu mencari kekayaan, menyebarkan agama Nasrani, dan mencari daerah jajahan. Pada tanggal 8 November 1521, kapal dagang Spanyol berlabuh di Maluku, setelah melalui Filipina, Kalimantan Utara, kemudian langsung ke Tidore. Di sini, bangsa Spanyol diterima baik oleh rakyat Tidore. Namun, Portugis yang ada di Ternate merasa terancam dan tidak mau disaingi sesama bangsa Eropa yang dianggap akan mengganggu monopolinya. Kemudian mereka bersengketa dan dibuatlah perjanjian di Saragossa pada tahun 1529 yang menyebabkan Spanyol harus meninggalkan Tidore. Adapun isi dari perjanjian Saragossa yaitu bumi dibagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. Wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasilia ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Daerah di sebelah utara garis Saragossa adalah penguasaan Portugis. Yang ketiga yaitu kedatangan Belanda ke Nusantara. Kedatangan pertama, 4 kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di Pelabuhan Banten pada 27 Juni 1596. Praktik kolonialisme Belanda di Nusantara segera dimulai, dan Cornelis de Houtman adalah pembuka jalannya. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga Bali. Cornelis menjadi salah satu orang paling berpengaruh, namun Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang berperilaku buruk. Semula kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka, namun ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Meskipun begitu, rombongan Cornelis de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada 1597 dengan membawa serta banyak peti berisi rempah. Pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah-rempah di Nusantara kemudian dianggap sukses. Kedatangan kedua, keberhasilan rombongan de Houtman kemudian mendorong pelayaran-pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara. Pada tahun 1598, sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal pemerintah Republik Belanda, melainkan milik perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Eyck. Berbeda dengan de Houtman, Van Eyck bersikap lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada Maret 1599, rombongan Van Eyck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan Van Eyck menjangkau Maluku membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda. Kedatangan ketiga. Dari ketiga gelombang kedatangan ini memunculkan persaingan dagang antara perusahaan-perusahaan Belanda. Apalagi orang-orang Belanda secara rutin mengirimkan kapal dagangnya ke wilayah Nusantara. Persaingan ini yang mendorong terbentuknya Persatuan Dagang Belanda yang disebut dengan VOC. Yang ketiga yaitu kedatangan Inggris ke Nusantara. Bangsa Eropa yang paling akhir masuk ke Nusantara adalah Inggris setelah terjadi perang 80 tahun antara Inggris dan Portugal. Inggris tidak lagi mendapatkan rempah-rempah dari Lisbon, Portugal. Orang-orang Inggris mulai melakukan pelayaran ke timur untuk mencari rempah-rempah. Pelaut Inggris mengikuti jalur Portugis dan tiba di India. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk perusahaan dagang yang bernama
EIC pada tahun 1600. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu upaya mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, melestarikan budaya bangsa. Yang ketiga, rela berkorban. Dan yang keempat, mengetahui sejarah dan perjuangan leluhur. Apa sih pengertian cinta tanah air? Cinta tanah air adalah berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam jiwa sejak dini. Melestarikan budaya bangsa. Dengan melestarikan budaya milik kita sendiri, maka budaya itu akan bertahan dan tetap menjadi identitas suku. Selain itu, budaya juga bisa menjadi warisan leluhur untuk belajar dan memahami berbagai makna hidup. Rela berkorban. Rela berkorban yaitu bersedia dengan senang hati, ikhlas, dan tidak mengharapkan imbalan. Bersedia memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Mengetahui sejarah dan perjuangan leluhur. Dengan mengetahui sejarah Indonesia dan perjuangan leluhur untuk mencapai kemerdekaan, maka hal ini akan membuat kita lebih menghargai berbagai upaya yang sudah dilakukan. Demikianlah pembahasan dari saya tentang faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.